Ayo membaca. Orang yang tinggal di dekat rumahnya disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Ceritakanlah. Bacalah percakapan Lani dan ibunya berikut ini. Tetangga baru. Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Bagus sekali, Nak. Kamu pasti sangat senang. Tentu, Ibu. Ibu guru berpesan, sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Betul sekali, Nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, Nak? Tentu, Bu. Dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Sebaiknya kamu ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Tentu, Ibu. Terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Beri alasan. Ibu, aku mempunyai teman baru. Salah, ini bukanlah kalimat saran. Ini merupakan kalimat pemberitahuan Lani bahwa dia punya teman baru. Sebaiknya kamu mengenal tetangga. Benar, ini merupakan kalimat saran. Ibu menyarankan Lani supaya mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Salah, ini bukan kalimat saran. Ini merupakan kalimat yang diceritakan oleh Lani berdasarkan pesan gurunya. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Benar, ini merupakan kalimat saran. Ibu menyarankan Lani supaya mengajak teman barunya ke rumah. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Benar, ini merupakan kalimat saran. Ibu menyarankan Lani supaya mengenalkan teman barunya kepada teman-teman Lani. Sekarang ayo mencoba. Bacalah pernyataan berikut. Berilah saran. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Apa saranmu untuk Lani? Sebaiknya Lani memperkenalkan diri. Tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Sebaiknya Lani mendatangi rumah barunya dan memperkenalkan diri. Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Sebaiknya Lani mulai memperkenalkan diri dengan mengucap salam dan menyebutkan nama menggunakan bahasa yang sopan. Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Sebaiknya Lani menyapa Ibu Dayu dengan sopan. Senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Saya senang mempunyai tetangga. Saya akan selalu berbuat baik, sopan dan ramah kepada mereka. Kalian bisa menuliskan saran-saran sesuai dengan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo berlatih. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak.
berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Jawab. Banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang. Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? 10 dikali berapakah supaya hasilnya 800? Jika kamu langsung bisa mengetahui hasilnya, kamu bisa langsung tuliskan. Tetapi, kalian juga bisa menggunakan cara pembagian. Perhatikan, 10 dikali berapa supaya hasilnya 800? Maka, 800 dibagi 10. 10 mempunyai satu buah 0, bisa kita coret. Maka, angka 800 juga harus kita coret satu nolnya. Sehingga menjadi 80 dibagi 1. Sama dengan 80. Maka jawabannya adalah 80. Jadi, masing-masing toples berisi 80 buah kue bawang. Tuliskan kemungkinan lainnya. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Kemungkinan pertama, banyak toples, misalnya 100. Maka 100 dikali berapa supaya hasilnya 800? Bisa kita gunakan pembagian. 800 dibagi 100. Kita bisa coret 2 buah 0 pada angka 100. Coret juga 2 buah angka 0 di angka 800. Sehingga 8 dibagi 1 sama dengan 8. Jadi setiap toples diisi oleh 8 kue bawang. Kemungkinan berikutnya, jumlah toples, misalnya 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 800? Bisa kita gunakan pembagian. 800 dibagi 2. Untuk pembagian seperti ini, kita abaikan dulu 2 buah angka 0 pada 800. Sehingga 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu tuliskanlah 2 buah angka 0 yang diabaikan tadi di belakang angka 4. Sehingga menjadi 400. Jadi setiap toples terisi oleh 400 kue bawang. Kemungkinan berikutnya, banyak toples. 20. Maka 20 dikali berapa supaya hasilnya 800? Kita gunakan lagi pembagian. 800 dibagi 20. Kita bisa coret 1 buah 0 pada angka 20. Coret juga 1 buah 0 pada angka 800. Sehingga menjadi 80 dibagi 2. Abaikan lagi 1 buah angka 0 pada 80. Sehingga 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lalu tuliskanlah 0 yang diabaikan tadi di belakang angka 4. Sehingga hasilnya adalah 40. Maka setiap toples terisi oleh 40 kue bawang. Kemungkinan berikutnya, jumlah toples 8. 8 dikali berapa supaya hasilnya 800? Kita gunakan lagi pembagian. 800 dibagi 8. Abaikan dulu 2 buah 0 pada angka 800. Sehingga 8 dibagi 8 sama dengan 1. Lalu tuliskanlah angka 0 yang diabaikan tadi di belakang angka 1. Sehingga hasilnya 100. Jadi, setiap toples terisi oleh 100 kue bawang. Kemungkinan berikutnya, banyak toples 5. Maka 5 dikali berapa supaya hasilnya 800? Kita bisa gunakan lagi pembagian. 800 dibagi 5. Kali ini kita coba gunakan porogapit. Masih ingat bukan pembelajaran sebelumnya? 800 dibagi 5. Kita mulai dari 8 dibagi 5.
Ya, yang paling mendekati adalah 1. Kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian 8 dikurangi 5, hasilnya 3. Kemudian turunkan 1 buah angka 0. Maka 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 5 sama dengan 30. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Masih tersisa 1 buah 0 dapat langsung kita naikkan. Sehingga hasilnya 160. Jadi setiap toples terisi oleh 160 kue bawang. Kalian dapat menuliskan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Lalu kerjakanlah menggunakan cara yang paling kamu sukai. Sekarang ayo mencoba. Dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyaknya kue bawang sesuai pilihanmu. Berapa toples yang mungkin digunakan? Berapa banyak kue bawang di dalam setiap toples? Perhatikan contoh berikut. Banyak kue bawang adalah 100. Berapa toples yang mungkin digunakan? Berapa banyak kue bawang di dalam setiap toples? Maka dapat dituliskan seperti ini. Jumlah toples, misalnya 10. Maka 10 kali berapa supaya hasilnya 100? Kita gunakan pembagian. 100 dibagi 10 sama dengan, kita bisa coret 1 buah 0 pada angka 10. Lalu coret juga 1 buah 0 pada angka 100. Sehingga menjadi 10 dibagi 1 sama dengan 10. Jadi, tiap toples berisi 10 kue bawang. Selanjutnya ayo mengamati. Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Amati bentuk bangun datar di bawah ini. Warnailah dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Gunakan pensil warna. Ini adalah bangun datar segitiga. Ini adalah bangun datar lingkaran. Ini adalah bangun datar belah ketupat. Ini adalah bangun datar persegi. Ini adalah bangun datar persegi panjang. Sekarang ayo mencoba. Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Amati gambar yang dibuat Lani. Menggambarlah seperti Lani. Berkreasilah sesukamu. Pilih bentuk dan warna yang kamu sukai. Gunakan kertas gambar dan pensil warna. Langkah-langkah membuat gambar. 1. Buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu. 2. Buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. 3. Bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. 4. Bagi lingkaran menjadi 16. Kemudian buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di samping. 5. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Selamat berkreasi. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Makan bakwan, sambal terasi. Ayo kawan, terus berkreasi. Bye-bye.